Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi hari ini kita ada waktu pengganti pengajian Sabtu pagi. Kita ingin bincang-bincang nih Pak Ustadz nih, daripada waktu kita terluang tidur lagi ya. Kita bincang-bincang ya. Banyak sekali sekarang ini kan masalah corona ini membuat kita itu kadang-kadang sama teman aja ya nggak salaman aja, sepertinya kita ini kayak kena penyakit kusta gitu, nggak mau. Dan nanti sama anak juga begitu. Anak sama saya kemarin tempat anak itu masalah aja enggak kayak padahal apa itu ya bayinya aja kita gendong-gendong gitu. Jadi seolah-olah seperti ini, seperti apa? Seperti kayak betul-betul penyakit yang sangat-sangat luar biasa gitu. Gimana menurut Pak Ustadz itu? Iya. Memang kan sekarang memang sedang marak nih ya penyakit corona beritanya ya. Iya. COVID-19. COVID-19. Tapi kalau kita dari namanya COVID-19 harusnya malah membuatkan ingat kita kepada kalimat yang hurufnya 19. Iya. Tahu nggak? Belum tahu. Apa yang 19? Tahu nggak Pak Ji? Ayat yang jumlah hurufnya 19. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seharusnya ketika kita menghadapi musibah ini, ya kita jangan mentok hanya ingat di wabahnya, di virusnya saja, di coronanya saja. Tapi harus membuat kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan bicara mengenai virus kan memang mengenai penyakit, mengenai wabah, mengenai bala. Ya, kita kaitkan saja dengan dua firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ayatnya mirip bunyinya, tapi beda pemaknaannya dan beda dari sisi pandangnya. Ada ayat yang dalam Al-Quran, ya, ma musibatin, wa ma musibatin, wa ma asoba musibatin illa biiznillah. Dan tidaklah ya suatu musibah ditimpakan kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya. Ada lagi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabas aydikum. Ini kan kedengarannya mirip nih ayatnya. Kalau yang kedua tadi maknanya, dan apa-apa saja yang menimpa kamu, ya musibah yang menimpa kamu itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan perbuatanmu sendiri. Artinya berarti memandang bala itu harus dengan dua sisi. Ada sisi pandang hakikat, ada sisi pandang syariat, ada sisi pandang zahir, ada sisi pandang batin. Begitu Pak Haji. Ya, terus begini Pak Ustadz ya, ini kan kalau kita berpikir corona itu rasanya itu kok waduh luar biasa ya. Iya. Memang anjuran pemerintah sangat bagus sekali. Tetapi ini kan kalau dampaknya luar biasa. Iya. Dari segi ekonomi, Iya. dan dari segi kehidupan masyarakat bawah gitu ya. Terus sebaiknya itu kita sebagai umat muslim ya, kita ini kan seyakin-yakinnya yakin bahwa segala sesuatu itu kan dari Allah ya, dan Allah juga nanti yang menyembuhkan, meskipun juga Allah yang menurunkan penyakit ini. Pasti ada tujuan Allah itu untuk untuk memberikan cobaan kepada umatnya. Gimana ya Mas? Ya, seperti saya tadi katakan bahwa cara memandangnya dengan dua sisi pandang syariat, sisi pandang hakikat. Dalam sisi pandang hakikat tadi bahwa tidaklah suatu musibah itu ditimpakan kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Artinya kita memang mesti yakin. Seperti dalam Al-Quran juga ada izamar itu fahuwa yasin. Ya. Dan jika aku sakit maka dia yang menyembuhkan aku. Kita mesti yakin kesan bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Itu dari sisi pandang hakikat. Bahwa hakikat penentu segala sesuatu adalah Allah. Tapi Nabi juga pernah menyatakan kaitannya dengan tawakal, ya. Nabi mengatakan ikatlah untamu kemudian bertawakal kepada Allah. Maka ikhtiar lahiriah juga perlu, ya ikhtiar lahiriahnya. Nah, di antara bagaimana kita menyikapi tentang kasus corona, kita mesti kenali dulu nih corona itu apa sih, model apa sih ini maksud? Makanan apa sih? Virus. Oh, virus, kirain makanan. Virus itu ya virus. Nah, virus yang perlu kita pahami, satu virus itu dia nggak bisa hidup di luar sel inang. Jadi hanya bisa hidup di sel hidup dalam diri kita. Ketika misalnya bagaimana metode penyebarannya, ketika di antara kita ada yang
terkena, misalnya seseorang terkena, ya kita deh buat contohnya, seseorang dia terkena, kemudian dia bersin atau batuk. Yang namanya bersin atau batuk kan ada droplet, Keluar. percikannya, cairannya. Jatuh di Nah, luar. percikannya jatuh di luar, apa di karpet, di mana. Sebenarnya yang namanya virus nggak bisa hidup di luar sel inang, maka walaupun dia jatuh di karpet, Nggak 24 Dan jam lama-lama itu kemudian meninggal, dia kayak mati. mati juga bukan? Maksimal 24 jam. Tapi kalau Permasalahannya kena- sebelum dia mati, Kena. ada orang yang megang, misalnya sholat di situ di karpet, maka ke tangannya. Di tangannya pun sebenarnya sama-sama 24 jam, selama 24 jam dia di sini di tangannya saja, itu akan mati sendiri. Dan tidak jadi masalah selama orangnya nggak megang mulut dan hidung. Karena di sel tubuh kita tuh tidak ada reseptor, ya namanya sel AC2 itu yang menerima COVID-19 nggak ada. Nah, menyimpannya cuma ada di hidung dan di mulut. tempat dia hidup. Nah, makanya itulah saya anggap juga bahwa apa yang upaya pemerintah ini dalam upaya melakukan pemutusan mata rantai itu baik. Bukan masalah kita takut dengan Iya. takdirnya kita yakin kepada Allah. Ada ikhtiarnya. Tapi upaya ikhtiarnya kata Nabi, ikatlah utamu kemudian tawakal. Nah, salah satu pemutus mata rantainya agar tadi ya mengambillah jarak, misalnya apa social distancing, Atau karantina gitu. social distancing gitu kan, mengambil jarak sosial. Sebenarnya itu maksudnya baik untuk memutus Ya. mata rantai. Ya, Pak Ketua silakan. Ya, saya juga tertarik sebetulnya musibah ini nggak baru-baru ini, mungkin zaman dulu, zaman sejarah dulu. Musibah sih pasti ada aja. Tapi memang bagaimana menyikapinya ya dulu pasti aku rasa ada Pak Ustaz. Ada, Kan ya? ada banyak Iya, ya, Pak iya, Ustaz. iya. Ada cerita sejarah dulu ada. Zaman Nabi, ya. Ada nggak dulu pernah nggak Pak Ustaz? Oh, ada yang zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ya, yang ketika beliau ingin masuk ke Syam karena ada suatu wabah di Syam. Waktu itu kan sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah sebagai penguasa Syamnya, sebagai gubernur, yang mengundang khalifah, berkata gubernur lapor sama presiden untuk melakukan peninjauan terhadap wabah yang terjadi di Syam. Sayyidina Umar datang ke sana, kemudian disambut oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah itu di batasan Syam. Sebelum masuk ya. Nah, sebelum masuk. Tapi ketika itu oleh para sahabat yang lain ditimbang-timbang, sebaiknya khalifah jangan masuk ke wilayah Syam. Sedangkan Abu Ubaidah sangat memaksa. Kata dia sampai mengatakan, "Hai Umar, apakah kau ingin mengingkari takdir Allah? Ya, mengingkari takdir Allah yang datang, yang ditetapkan kepadamu." Umar menjawab, "Loh, aku bukannya menghindari takdir Allah, justru berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain." Gitu. Itu bahasa Sayyidina Umar. Maka kemudian akhirnya Umar dengan sahabat yang lain pulang kembali ke Madinah. Ini kan artinya bahwa ketika ada sebuah wabah di sebuah tempat, memang kita tidak boleh, kalau bahasa Nabi ya ada wabah di sebuah negeri, maka penduduk negeri tersebut nggak boleh keluar yang menetap. Tapi sedangkan orang yang di luar jangan masuk ke dalam. Nah, nanti sudah mengisyarat ke dalam hadis ini sebenarnya social distancing nih. Ya, istilah Rasulullah Yang sekarang ini. yang sekarang social distancing ini artinya ada Masuk keluar dari karantina, itu. ya ada upacara jarak. Bukan berarti kita tidak mempercayai ketentuan Allah, bukan, tapi dalam rangka agar kita memutus mata rantainya gitu. Sih menganggap apa yang dilakukan baik Pak Haji. Pak Ustaz, saya hanya menanya begini. Ini sudah begitu banyak kejadian-kejadian yang begitu besar kita hadapi saat ini, termasuk virus corona yang sudah benar ketangkap seluruh umat manusia di muka bumi ini. Apakah ini merupakan suatu ajab Allah kepada kita, karena kita selama ini mungkin sudah manusia di muka bumi Lalai. sudah tidak banyak merupakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon keterangannya Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Baik. Kalau musibah itu ya mengenai itu tergantung memang karakteristiknya. Bagi orang-orang pendosa di muka bumi ini makanya sifatnya azab. Tujuannya agar Allah memberikan hukuman. Kalaupun nanti misalnya ya mereka ada yang mati tapi mereka menerimanya, ya khusus orang-orang beriman tapi pendosa, maka hukuman ini, azab ini menghapuskan dosa-dosanya di dunia. Jadi sebenarnya musibah bisa juga berarti rahmat. Kesannya Allah memberikan penyakit, ya tapi ketika mereka kemudian bersikap ridho terhadap pendosa, sekalipun walaupun sifat hukuman, tapi menjadi rahmat karena bisa menghapuskan dosa. Kepada orang-orang yang beriman, ini sifatnya ujian. Jadi kan dia wabahnya global nih, Iya. mengenai siapa saja. Tinggal lihat aja karakteristiknya. Kalau pendosa berarti azab, kalau yang beriman berarti ujian. Ujian itu ujian keimanan. Bagaimana ketika kita
memandang permasalahan ini, dibuat ingat nggak kepada Allah. Mana namanya saja COVID-19 kan, yang sudah habis 19, orang hanya terkungkung dengan wah coronanya, lupa dengan mengingat Allahnya. Subhanallah. Iya, Tapi Ustaz ya, iya. itu kalau kita lihat di sosial media itu, kalau di negara lain seperti Italia sepi, di negara-negara Cina sepi, di negara-negara sepi. Tapi di Indonesia ini mulai memberani. Betul, Pak Ustaz. Orang kaya memang Iya. sepi, tapi di puncak semua kumpul. Di pasar-pasar rumput, ini pasar-pasar yang lapak-lapak penuh, masih penuh itu. Iya. Luar biasa juga orang Indonesia. Ini benar itu. Jadi nggak pernah takut itu. Itulah ikut Indonesia. aja gitu. Itu Ustaz gimana itu Ustaz ya? Negara kita kalau tropis kali Pak. Iya. Ya, itu Tapi memang ada sifat memberani, Iya. ada sifat pembangkang juga. Karakteristik ya. daripada tapi bangsanya sebenarnya sendiri. kalau kita telah lagi, mohon maaf, bisa kita bedakan di mana berani, mana ceroboh. Iya. Bisa dibedakan mana berani, mana Ini ceroboh. termasuk ceroboh juga. Benar, nggak takut mati, iya. Tapi kan istilahnya dengan sikap begitu berarti tetap memupuk potensi penyebaran yang lebih besar gitu. Di sisi saya nggak mungkin dia tak yakin atau kepada Allah gitu ya. Tapi tadi dengan bersikap begitu, ya itu kan tetap potensi penyebarannya juga tetap bisa semakin meluas. Tapi ada kalanya yang bersikap begitu justru kadang nggak ngerti karakteristik virus ini sendiri. Iya. Gitu, dia pikir dengan virus di udara, dia menganggap hanya bisa terkena oleh orang yang sakit. Padahal Orang sehat. setiap orang itu walaupun tidak sakit, Berpotensi frekuensi sebagai carrier membawa. membawa. Ya, jadi ketika kita memegang ini kan kita nggak sakit nih, misalnya ada droplet di sini kan mengandung virus, kita pegang, kita nggak otomatis sakit. Selama tangan kita nggak megang mulut, hidung dan mata. Gitu. Tapi walaupun nggak sakit, kan setiap orang berpotensi jadi carrier, jadi pembawa. Nah inilah yang tidak dipahami karakteristik daripada sifat penyebarannya. Gitu. Ya Pak Ustaz benar. Tinggal bagaimana sebetulnya tadi sikap kita ya, sikap kita kepada lingkungan, diri kita sendiri, terus lingkungan. Iya, Dan iya. itu. Tapi ada istilah kita lockdown. Kita mungkin nggak ngerti lockdown sebetulnya ya mengkarantina, Karantina diri, membersihkan diri lah Iya. supaya kita zaman dulu apa namanya? Holwat, kalau para sufi itu holwat. Ya sehingga kita. Ramadan itu holwat sebenarnya, mereka holwat, mereka uzlah, kalau teman-teman datang sampai itu uzlah. Lockdown itu seperti itu. Nah kita niatkan bukan berarti kita menutup diri itu kita takut ketularan virus. Kalau begitu pesannya kita cemen, ya tidak perlu. Tapi apa? Jangan sampai gara-gara kita menulari orang lain. Kita pasang niatnya begitu. Iya. Kenapa kita pakai social distancing? Jangan menganggap kita takut ketularan orang lain. Berarti kita bersuuzon sama orang lain. Tapi kalau kenapa kita menjaga jarak? Kita yang menularkan. Jangan gara-gara kita nggak sengaja megang sesuatu Iya. apa, Kita pada orang lain. Nah itu kalau kita lihat itu bagus nggak? Bagus. Jadi tergantung sisi pandang memang. Kalau sisi pandangnya dari cemen sudah yakin sama Allah, aku ketularan baju. Nah kita balik sekarang. Jangan sampai kita yang menulari orang lain. Ya alhamdulillah Ustaz. Harusnya pagi ini kita ada Sabtu Barokah. Jadi sekarang ada juga ini. Ya untuk bisa. Insya Allah tetap barokah. Tapi kita Pokoknya barokah kita bisa bincang. Pokok-pokok ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kemudian Ustadz bisa kasih terakhir apa itu doa yang supaya masyarakat senantiasa apa itu keluar dari rumah, apa keluar dari tempat-tempat yang seperti dari masjid keluar itu senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Ya. Terakhir kita Baik, mari kita berdoa. Ada sebuah doa untuk tolak bala, untuk tolak berbagai penyakit. Doa ini dari guru kami, Syekh Ahmad Sohib Batajul Arifin. Mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan. Amin. Dan jadi upaya kita, keyakinan tauhid kita kepada Allah, minta perlindungan Allah. Selebihnya tetap kita lakukan upaya-upaya lahiriah. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya, doa ini adalah doa untuk tolak bala, menolak berbagai penyakit. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna na'udzubika bi kalimatika tammati kulliha Amin. minarihil ahmari wa minadahil akbari fin nafsi wad dammi wal lahmi wal uzmi wal juludi wal uruq. Amin. Subhanaka idza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amin. Rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna menyeluruh. Amin. Dari angin merah, dari penyakit besar di Amin. dalam jiwa, di dalam darah, Amin. di dalam daging, di dalam tulang, Amin. di dalam kulit, di dalam urat. Amin. Maha suci Engkau yang apabila Engkau berkehendak hanya Amin. ucapan jadi atau kun, maka kun fayakun, maka jadilah. Amin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Amin. Dengan rahmatmu yang Maha Pengasih dan Maha Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini doa tolak bala, doa tafsir bala. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama ini Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, Amin ya Allah. melindungi tetangga kita, masyarakat kita, dan Amin. semua orang-orang kita sayangi, orang Amin. kita kenal, orang kita dan bangsa negara kita Amin. dari wabah yang melanda ini. Amin. Dan mudah-mudahan kita dibuat semakin ingat, Amin. semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Mari kita turun dan ke masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Santo belakang.